itu jangan dilama-lamain gitu. Jadi bikin kontennya begini nih, mau teman-teman bahas topik apapun kurang lebih pokoknya cara edit kontennya seperti ini, tinggal ditaruh teks, disesuaikan niche dan topik yang mau dibahas. Dan jangan lupa captionnya gimana kak, misal kayak tadi ya, aku ajarin bikin caption nih. Bentar aku balik dulu. Tadi kita bikin kontennya tentang pakai ChatGPT aja ya, nih buat bikin caption. Caption itu sesuai sama isi kontennya ya, jangan bikin singkat ya teman-teman, apalagi gini, video kita udah singkat, terus nggak banyak penjelasan di konten, terus isi captionnya teman-teman cuman isinya apa? Cuman isi link doang yang nggak bisa diklik lagi, nah itu tuh bikin kontennya teman-teman susah naik. Ya, jadi harus ada penjelasan ulang karena si TikTok itu ngebaca. Misal yang di konten itu topiknya apa, di caption dijelasin dijelasin ulang, itu kebaca sama algoritma TikTok di kata kunci tertentu, jadi kata kunci. Jadi masuk ke pencarian TikTok dengan kata kunci tertentu gitu. Nanti aku contohin. Ntar ya, nih kok nggak bisa ya? Kayaknya internetnya deh. Teman-teman sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak nih sambil nunggu internet aku jalan nih? Yang beda-beda video itu gimana maksudnya ya kak? Jadi digabung, kakak punya 4 video berbeda nih, ya kan? Digabung jadi satu, per video di-cut jadi 1,9 detik atau nyampe 2 detik juga boleh. Gitu. Jadi kayak tadi, kayak aku contohin gabung 4 video yang berbeda, tapi durasinya aku cut per videonya itu 1,5 detik, ada yang 2 detik, kayak gitu teman-teman ya. Jangan dibikin satu video 5 detik, kelamaan dikali 4 udah 20 detik tuh. Gitu ya. Gitu paham gak kak? Kayak yang tadi aku contohin aja. Ya gak bisa nih internetnya. Kak, berarti untuk aturan yang minimal 20 detik itu yang pakai affiliate keranjang kuning ya? 20 detik? Iya. Nah itu kalau itu aku kurang tahu deh kalau terkait affiliate ya ketentuannya. Ini aku belum pernah coba soalnya. Kalau yang affiliate, emang ada ketentuan apa tuh? Iya, kalau ketentuannya itu video yang harus kita tampilkan itu minimal 20 detik. Oh, ada minimalnya gitu katanya. Iya. Oh, iya. Ya enggak, kalau di produk digital enggak kok. Karena kan kita juga nggak ada keranjangnya kan. Gitu. Iya. Kita kan kejarnya FYP, views-nya aja ya. Iya, betul. Terus Kak, kalau misalnya sebenarnya itu views apa sih yang menjadi takaran kalau misalnya VT kita itu misalnya FYP nih, apakah ada batasan dari views-nya atau pernah saya dengar-dengar katanya views-nya itu harus melebihi dari pengikut kita, benar nggak? Ya bisa juga seperti itu bisa dikatakan patokan FYP-nya teman-teman, bisa juga dari situ. Kalaupun enggak juga bisa. Jadi gini teman-teman, ceknya kayak gini, sebenarnya gini ya, kadang konten aku view-nya itu juga bukan berasal dari penonton aku juga, bukan berasal dari followers aku teman-teman. Gini ya, bentar ya, bentar. Gimana sih? Bentar ya, ngedit kontennya, buang udah kita. Aduh deh, aku keluarin dulu. Share screen aku masih muncul kan ya? Masih. Oke. Jadi gini, untuk menentukan teman-teman efek ya, kalian jelasin deh. Nih kan aku followersnya ada 54.000. Tapi ada konten aku kan yang cuman 1.000-an, 2.000 gitu ya. Nah misal nih, aku contohin salah satu konten aku yang 2.000. Nih kita lihat wawasan lainnya. Nih. Tuh, ya. Nih, apa teman-teman lihat nih, yang ngikutin atau followers aku nontonin konten aku cuma 6,2%. Selebihnya itu lebih banyak dari profil pribadi orang yang ngunjungin aku sama dari FYP tuh, ya. Itu sebenarnya lebih ke situ. Nanti teman-teman lihat sumber lalu lintasnya lebih banyak yang mana. Kalau lebih banyak dari followersnya teman-teman, nah itu berarti bisa dikatakan bukan FYP. Jadi karena yang udah follow kita, yang nontonin konten kita gitu. Tapi kalau even followers sudah banyak tapi pas teman-teman cek di sini yang lebih banyak nontonnya itu
non followers, kan ini ketahuan datanya ya, sumber lalu lintas yang nontonin konten teman-teman itu siapa, kelihatan dari sini. Nah itu yang jadi patokannya, ngerti nggak maksudnya? Iya, ngerti Kak. Ngerti ya, jadi diceknya dari sini aja. Kemarin aku sempat nonton konten juga kayak gitu, dia ada yang satu, ada yang bilang harus ngelebihin jumlah followers, ada yang ini apa tuh namanya, ada yang kayak gini caranya. Nah aku kayaknya lebih masuk ke sini. Coba misal teman-teman gini, kalian punya 10 followers, terus FYP kalian di 100 follower, 100 view, itu kan konten teman-teman nggak dimasukkan FYP dong, karena kan cuma 100 kan, even dia ngelebihin jumlah followersnya teman-teman, ngerti ya? Jadi itu bukan patokan, jadi kita tahu patokannya konten kita FYP atau enggak dari sini, sumber lalu lintasnya lebih banyaknya dari pengikut atau dari yang lain-lainnya, seperti itu. Kemudian di sini ada grafik nih, teman-teman lihat ya, nih di sini ada grafik, ini kita baca. Kalau kontennya teman-teman jelek ya, ini bener-bener jelek ya, ini grafiknya dia turun kayak huruf L ke bawah ke samping, udah bener-bener terjun payung dari atas sampai ke bawah, itu udah berarti jelek kontennya, karena orang nggak tertarik, udah skip di detik pertama ngeliatin kontennya teman-teman. Oke, ada berapa jenis ya, kayak 4 deh. Ini kalau yang kayak aku ini nih, bawahnya nyungsep kan ya, nah berarti ini rata-rata skip udah mau sebelum terakhir. Kalau begini nih, orang nggak tertarik nontonin sampai akhir, mereka nontonnya rata-rata sampai tengah. Yang akhir itu rata-rata nge-skip konten aku sebelum konten aku berakhir. Kalau yang bagus gimana Kak? Yang bagus itu dia landai kayak gini nih teman-teman. Nih, mana ya, kita lihat dulu ya. Mana sih, kok nggak ada sih? Kok nggak ada wawasan lainnya ya? Oh ini. Bentar ya, kita lihat dulu ini bagus atau enggak, aku juga belum tentu. Nah ini akhirnya juga, bentar ya, kita cek yang konten aku bagus. Walaupun di FYP itu ada penentunya juga teman-teman, konten kita kurangnya di mana ya, ada di grafik ini dibaca. Nah ini nih kurang juga, bentar ya, kan itu FYP Kak tapi kurang bagus. Nah itu ada poin-poin tertentunya, berarti kurangnya di mana, itu kelihatan sebenarnya di situ. Nah nih, kalau yang bagus banget tuh yang kayak gini, dia ujungnya tuh nggak nekuk, pokoknya dia kayak perosotan aja gini gitu, walaupun dia ke bawah tapi ujungnya nggak nekuk ke bawah, nggak nyungsep itu ya. Ini berarti kontennya bagus. Nanti teman-teman cek aja, kalau kontennya teman-teman kayak gini berarti orang rata-rata udah tertarik sama kontennya teman-teman gitu. Kalau yang dari atas pokoknya dia huruf L begini dari atas ke bawah ke samping, nah itu udah jelek banget. Yang ngomong itu by data ya, seperti itu. Terus gimana Kak kontennya biar kebaca sama orang nih? Makanya aku selalu bilang, teman-teman itu apa yang kalian sampaikan di video jangan lupa disampaikan ulang di caption. Karena apa yang paling sering muncul, entah diucapin, entah muncul di teks video teman-teman, akan muncul, misalnya muncul lagi, disebutin lagi paling sering di caption, itu yang kebaca sama si TikTok. Nanti dia referensi ke orang, nih muncul di sini nih. Teman-teman lihat nggak yang ada di kotak pencarian jual produk digital? Kelihatan nggak? Itu bisa muncul kayak gitu dari mana? Karena kontennya kebaca, ini topiknya emang secara garis besar lagi ngebahasin topik itu gitu. Supaya makanya aku bilang, kalau teman-teman bikin konten itu captionnya diisi, jangan udah caption kontennya nggak ada isinya, videonya singkat, captionnya kagak ada isinya. Nah itu yang bikin kontennya teman-teman jadi apa namanya, di nggak kebaca sama algoritmanya TikTok gitu ya. Ada juga sih konten aku nih tuh ya, pokoknya kayak gini nih, temukan konten terkait, berarti tuh kontennya kurang. Tuh, temukan konten terkait. No, ya. Kalau temen mau dicari ya pokoknya kayak gitu ya. Tuh. Kadang dia ada juga yang di bawah, nah ini nih. Walking Mom, tuh ya. Nah ini konten terkait. Kadang dia ada di atas, nggak ada di atas, ada di bawah. Nanti teman-teman lihat aja, dia kadang ada di atas, ada di bawah, tergantung ya. Gitu, kalau di tab kenapa ya dia nggak kelihatan di bawahnya. Gitu ya teman-teman ya, nanti coba dicekin aja. Pokoknya dia ngedetectnya itu dari topik yang sering diucapin, dibahas di dalam konten, sama yang sering diucapin di dalam caption. Makanya aku selalu saranin teman-teman bikin caption itu yang panjang, yang lengkap, yang cocok sama topik yang dibahas di dalam konten. Mau ajarin nih teman-teman bikin caption, cuman kenapa ChatGPT-nya? Oh udah kebuka nih. Tadi kan kita bikin ide buat konten, ide produk digital, berarti kita begini, buatkan caption tentang konten ide produk
digital untuk pemula beserta, jangan lupa minta CTA ya teman-teman ya. Ada yang belum tahu CTA nggak? Beserta CTA. CTA itu penting. Kenapa penting? Karena gini, tujuan kita tuh bikin konten hari ini lagi ngapain sih? Misalnya hari ini kita lagi tujuannya nyari followers, berarti CTA-nya itu kita adalah ngajak orang follow akun kita. Kalau kita lagi nyari interaksi, berarti CTA yang kita kasih adalah ngarahin orang buat komen. Kalau kita lagi mau biar konten kita FYP, ngajak orang share atau save kontennya kita. Ya, itu kalau lagi mau jualan, suruh komen produk atau apa, baru nanti teman-teman kasih link produknya. Nah, itu CTA. Jadi jangan lupa ya, tentuin tujuan konten yang teman-teman dibuat buat apa, kasih CTA di akhir. Nah nih, ini tinggal copy aja nih. Kasih copy nih CTA-nya, pilih salah satu, jangan diborong semua ya. Mau save potongan itu. Postingan ini, follow akun ini, atau komentar ide. Tuh, gitu ya. Kalau aku lebih sering kalau misalnya aku mau jualan, aku selalu ngajak interaksi dulu. Jadi dari mereka komen baru aku DM akses produk digitalnya. Kenapa nggak langsung suruh klik link di bio aja kak gitu misalnya. Yang pertama, belum tentu orang ngerti ya untuk cara klik link di bio itu seperti apa. Yang kedua, kalau dia masuk ke link ID teman-teman, setelah udah ngeklik link di bio, dia lihat produknya banyak banget, dia cari nggak ketemu, dia males, dia nggak jadi CO. Ya, yang ketiga, yang ketiga, kita lagi bikin interaksi di kontennya kita secara tidak langsung. Mereka mau, mereka komen, kita dapat interaksi, kita DM, kita dapat penjualan. Jadi kita langsung dapat 2 poin gitu ya. Jadi kenapa CTA itu penting ya teman-teman, kita nggak tahu nih arah konten kita mau ngapain kalau kita nggak kasih CTA, antara follow, komen, atau nawarin produk. Sampai di sini ada yang bingung nggak teman-teman? Coba tanyain dulu ya, tanya-tanya dulu coba. Sampai di sini ngerti nggak? Itu ChatGPT-nya pakai yang mana? ChatGPT. Iya kan banyak itu. Saya bingung, banyak ChatGPT tapi ChatGPT.com aja. Begitu yang ChatGPT.com aja kak. Oh ya, makasih. Ya makasih kak. Ya sama-sama. Ada lagi teman-teman? Kak, kalau hashtag itu sebenarnya wajib nggak sih? Hashtag menurut aku sih ditaruh aja teman-teman. Aku nggak, ada yang bilang ngaruh, ada yang bilang nggak ngaruh. Cuman aku mau pakai aja. Kalau aku sih pakai aja. Ya selama nggak ngerepotin ya pakai aja lah. Gitu. Ada yang bilang nggak ngefek, ada yang bilang ngefek, ya tergantung lah teman-teman mau ikutin yang mana. Kalau aku sih pakai, sejauh ini aku pakai. Gitu. Tapi yang nggak ngaruh itu jam posting ya teman-teman. Kalian mau posting di jam berapapun, kalau kontennya bagus pasti FYP kok ya. Aku kalau lagi sempet pagi-pagi, siang-siang, tengah malam. Yang penting dalam waktu 24 jam itu nggak kelewat. Misal hari ini belum bikin konten, jangan diposting jam 1 malam ya, itu udah ganti hari. Jadi konten hari ini nggak keposting gitu ya. Mau jam berapapun boleh, terserah. Hari ini jam 12 siang, besoknya jam 8 pagi, besoknya lagi sore, terserah, boleh-boleh aja. Selama dilakukan secara konsisten per hari 1 gitu. Ya, jadi yang hoax itu ya itu tadi. Yang nggak kepake adalah sound viral sama ini jam posting. Itu nggak ada hubungannya sama kontennya teman-teman, bisa FYP gitu ya. Ada tapi lagi nanti kok ya misalkan nanti kalau kita pakai musik yang kita udah bikin nih, kayak gitu nih kak, terus masukin kan ke TikTok atau ke Instagram, itu kan suka ada konfirmasi musik gitu. Nah itu nggak akan tiba-tiba nanti jadinya hilang musiknya kan, karena kan ada waktu itu aku pernah posting juga di akun pribadi sih. Nah aku masukin ke Instagram, nah terus pas aku lihat beberapa bulan kemudian lagu itu udah nggak ada gitu, jadi satu postingan itu nggak ada lagu. Iya, kadang kalau kayak gitu itu biasa nih si ininya si musik itu udah nggak kerja sama platformnya. Kadang kayak gitu, makanya di take out. Biasanya sih kayak gitu yang setahu aku ya. Jadi bukan kesalahan kita gitu. Kalau yang penting kita udah milih sound aja gitu teman-teman. Misalnya gini ya, kan kita mirroring nih, teman-teman kan bikin konten utama itu di TikTok. Terus kalian posting ulang kan di Instagram misalnya. Nanti di Instagram itu jangan bawa
sound bawaan dari si TikTok, susah FYP-nya. Aku baru ngeh tuh ya. Kemarin aku coba beberapa kali, ternyata konten-konten aku nggak naik yang sebelum-sebelumnya ya karena aku pakai sound bawaan dari si TikTok. Pas aku save udah masuk kan soundnya. Nah aku nggak bikin sound dari Instagramnya lagi, padahal harus disetting ulang. Harusnya gitu, yang benar seperti itu gitu ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba hilang ya itu nggak apa-apa, tinggal diganti aja, bisa kok. Di TikTok sih yang paling sering, apalagi teman-teman nih yang akun TikToknya bisnis, teman-teman itu soundnya terbatas, makanya aku nggak rekomendasi teman-teman bikin akunnya ke bisnis. Even bisa langsung nautin link di bio, walaupun follower sedikit ya, itu link itu akan hilang teman-teman dalam waktu nggak tahu ya, sebulan atau 2 bulan itu hilang sendiri linknya kalau teman-teman belum dapetin 1000 followers pertama. Karena memang ketentuan di TikTok itu untuk bisa nautin link di bio itu harus 1000 followers dulu gitu. Jadi kalau mau cepet ya silakan aja. Cuman teman-teman ya itu nanti hilang sendiri ininya, apa namanya, tautannya sesuai si TikToknya mau take downnya kapan gitu. Nggak bisa permanen. Gitu, pantesan Kak, kemarin aku bikin akun TikTok baru. Nah, Nah, ternyata untuk yang ini kan, yang khusus produk digital, katanya itu harus dialihkan dulu ke bisnis. Karena pas aku masukin tautan link bio itu, dia nggak ada, hanya lemon ad kan. iya Aku pikir, betul. kok nggak ada, nggak mungkin, nggak bisa masukin. Iya nggak bisa, Harus emang dialihin tuh, harus, kalau udah, iya. ini gimana Kak? Kalau udah misalnya udah terlanjur ya kak, aku udah terlanjur ke bisnis ya, pindahin lagi aja ke personal kan bisa Mm-mm. gitu, nggak harus Oh jadi. bisa, tapi itu nanti nggak hilang ya? Nah hilang, pasti hilang Tautan tautan